Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirada Putri, dosen dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-6, dan kita akan membahas mengenai analisa internal dari perusahaan, yaitu pengamatan lingkungan. Oke, kita langsung masuk kepada materi. Ya, ini adalah pengamatan dan analisa internal dari perusahaan. Kalau minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai analisa eksternal dari perusahaan. Kali ini kita akan fokus kepada internal perusahaan ya. Nah, dalam memandang perusahaan berdasarkan sumber daya. Jadi, kalau dalam analisa internal perusahaan itu, kita melihat dari salah satunya adalah sumber daya perusahaan ya. Kita lihat dari apa kekuatan dan apa kelemahan dari sebuah perusahaan itu. Sehingga kita akan mengetahui faktor internal apa saja yang harus kita perhatikan. Jadi intinya dalam hal ini melihat dari kekayaan dan sumber daya perusahaan dan aplikasinya di dalam perusahaan. Jadi sebenarnya kalau dalam teori itu ada 3 hal untuk analisa internal perusahaan. Yang pertama adalah struktur organisasi, yang kedua adalah budaya perusahaan, yang terakhir adalah sumber daya. Nah, ini kita fokus terhadap sumber dayanya. Nah, ini ada pendekatan berbasis sumber daya terhadap analisis strategi. Di sini bisa kita lihat ada prosesnya, yaitu uh, apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah identifikasi dan kelompokan sumber daya perusahaan. Ya, kita bisa tahu sumber daya yang dimiliki perusahaan ini seperti apa. Kemudian kita masuk kepada kapabilitas. Setelah tahu sumber daya yang dimiliki seperti apa, kita identifikasi kapabilitas perusahaan. Apa sih yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan lebih baik dari pesaingnya gitu ya. Kemudian baru kita masuk kepada keunggulan kompetitif. Ya, menilai potensi sumber daya dan kapabilitas dari segi satu, potensi untuk keunggulan kompetitif yang dapat bertahan. Apa yang bisa membuat perusahaan ini bertahan yang berbeda, yang unik dibandingkan dari perusahaan lain. Kemudian kelayakan hasil kembaliannya. Jadi seberapa besar sih kembalinya untuk perusahaan gitu? Apakah cukup besar persentase kembalinya ataukah tidak? Ya, semakin besar semakin baik. Kemudian setelah kita tahu keunggulan kompetitif perusahaannya seperti apa, baru kita buat strateginya. Pilih salah satu strategi yang mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas relatif perusahaan terhadap peluang-peluang eksternal. Jadi kan kita udah fokus terhadap internal nih. Apa saja sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, kapabilitas perusahaannya seperti apa, sehingga bisa mencapai keunggulan kompetitif atau tidak. Baru kita buat strateginya dengan mempertimbangkan peluang-peluang yang ada di eksternal. Nah, setelah itu, yang kelima, baru setelah semua ini dilaksanakan, identifikasi kesenjangan antara sumber daya yang harus dipenuhi, investasi, serta penambahan dan peningkatan sumber daya. Oh, berarti strateginya yang dilaksanakan seperti ini. Oh, ternyata sumber dayanya kurang nih. Yang mana sumber daya yang kurang? Kemudian bagaimana cara meningkatkan sumber dayanya? Nah, itu diidentifikasi di poin kelima ini. Nah, kemudian di sini juga ada langkah-langkah dalam analisa internal, yaitu yang pertama ini ya, tadi ini juga sebenarnya adalah gabungan dari gambar yang tadi ya. Poin 1 sampai dengan 5 ini singkatnya ada di dalam list ini ya. Yang pertama identifikasi dan kelompokkan sumber daya. Yang kedua gabungkan sumber daya perusahaan di dalam kapabilitas perusahaan. Kemudian evaluasi potensi laba dari sumber daya yang ada. Seberapa besar profit yang bisa didapatkan kembali oleh perusahaan. Kemudian pilih strategi yang bisa mengeksploitasi sumber daya tersebut. Ya, kemudian identifikasi kesenjangan sumber daya dan yang mana yang harus lebih ditingkatkan nih sumber dayanya gitu. Investasi yang mana yang harus lebih ditekankan oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu gabungkan sumber daya perusahaan ke dalam kapabilitas khusus. Ini maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Di sini ada contoh perusahaannya yaitu PNG. PNG di sini fokus terhadap teknologi ya dan kapabilitas untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya teknologi. Jadi memang fokus mengarah keunggulan kompetitifnya atau kapabilitas khususnya itu kepada teknologi untuk PNG. Kemudian ada 4 karakteristik sumber daya dan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif.
ya. Yang pertama adalah durabilitas atau tingkat yang menunjukkan daya tahan sumber daya dan perusahaan menjadi berkurang atau ketinggalan zaman. Jadi eh, seberapa lama sih perusahaan ini bisa bertahan dalam pasar gitu ya. Kemudian transparansi, kecepatan perusahaan pesaing untuk mampu memahami hubungan sumber daya dan yang mendukung kesuksesan strategi perusahaan. Kemudian yang ketiga, transferabilitas, kecakapan para pesaing untuk mengumpulkan sumber daya dan yang perlu untuk mendukung tantangan bersaing. Dan yang keempat, replikabilitas, kecakapan para pesaing untuk menggunakan sumber daya dan untuk meniru kesuksesan perusahaan. Jadi di sini ada empat karakteristik ini, empat karakteristik sumber daya dan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Kita harus lihat dari perusahaan kita dan juga dari sisi pesaing ya. Sejauh mana kita bisa bertahan, kemudian kira-kira perusahaan pesaing ini mempunyai kecepatan yang seperti apa, kemudian kira-kira sumber daya yang dibutuhkan untuk tantangan bersaing ini seperti apa. Sampai dengan kira-kira ini kita gampang ditiru atau enggak sih, replicable apa enggak sih. Nah, itu 4 karakteristik sumber daya yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Intinya kita harus bisa bertahan, kita harus tidak mudah ditiru gitu ya. Itu. Oke. Kemudian rangkaian kesatuan ketahanan sumber daya. Di sini ada rincian dari yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan, tingkatan kesatuan ketahanan sumber daya dari yang paling mudah ditiru yang sebelah kanan sampai yang ditiru yang sebelah kiri atau yang berada di antaranya. Kalau yang mudah ditiru ini biasanya sumber dayanya siklusnya cepat ya sehingga dia mudah ditiru, didorong oleh gagasan serta contohnya di sini adalah Walkman. Mungkin generasi-generasi lama pernah mengalami menggunakan Walkman dan sekarang sudah tidak ada, sudah tidak continue lagi barang ini karena sudah digantikan oleh teknologi yang lebih canggih. Kemudian sumber daya siklus standar, ya. Ini contohnya biasanya produksi massal yang terstandar, ya, terstandar oleh pabrik misalnya, diproduksi secara massal oleh pabrik. Kemudian skala ekonomis dan prosesnya rumit, gitu ya. Contohnya di sini adalah mobil minivan misalnya. Kemudian sumber daya siklus lambat. Di sini ada perlindungan kuat untuk sumber daya ini. Kemudian perusahaan mendaftarkan produknya atau sumber dayanya ini ke dalam paten atau merek dagang. Kemudian contohnya di sini adalah Gillette ya. Gillette ini padahal hanya sekedar pisau cukur, tapi dia bisa bertahan lama. Kenapa? Karena dia sudah mematenkan atau mendaftarkan merek dagangnya dia gitu. Ini adalah tingkatan kesatuan tahanan sumber daya. Nah, selanjutnya ada juga pendekatan terhadap pengamatan dan analisis internal. Jadi kita juga bisa melaksanakan beberapa analisis. Yang pertama analisis Profit Impact of Marketing Strategy atau PIMS ya. Menggunakan analisis bank data. Kemudian perusahaan dengan pengembalian yang tinggi bisa memiliki karakteristik yaitu investasi intensitas investasi yang rendah, pangsa pasar yang tinggi, kualitas produk relatif tinggi, pemanfaatan kapasitas tinggi, efektivitas operasi tinggi, biaya langsung per unit relatif rendah terhadap persaingan. Jadi, memang di sini kita melihat analisanya dari sisi profit impact-nya atau keuntungannya. Yang kedua, bisa kita lihat analisis dari rantai nilainya. Ya, menguji sifat dan tingkat sinergi antara kegiatan internal perusahaan. Seberapa sinergis sih setiap bagian di dalam internal perusahaan ini? Ada beberapa kegiatan di dalam perusahaan kan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Kegiatan utama contohnya yaitu inbound logistik bahan mentah, kemudian operasional atau operasi, outbound logistik barang jadi, ya. Kemudian pemasaran dan penjualan, kemudian layanan konsumen. Ini 5 kegiatan utama dari mulai kita mendatangkan barang mentah, kita operasionalkan atau kita produksi, kita jadikan barang jadi, kemudian kita pasarkan, kita jual sampai dengan service terhadap konsumen pada saat penjualan maupun service after sales. Nah, kemudian ada juga 4 kegiatan pendukung lainnya. Yang pertama yaitu pada saat kita proses mendapatkan bahannya tersebut, sumber dayanya. Kemudian perkembangan teknologi ya, di dalam proses kegiatan utama pasti ada perubahan-perubahan teknologi yang harus kita sesuaikan. Kemudian ada namanya manajemen sumber daya manusia. Hal yang paling susah untuk bisa dikendalikan adalah manusianya sendiri. Jadi ini masuk ke dalam kegiatan pendukung. Sebaik apa staf-staf atau pegawai ini bekerja gitu ya, kualitasnya. Kemudian infrastruktur perencanaan.
akuntansi, keuangan, hukum, hubungan pemerintah, dan manajemen kualitas. Ini semua masuk ke dalam kegiatan pendukung. Dan yang terakhir ada analisis fungsional. Nah, ini analisis yang berdasarkan dari keahlian sumber daya di masing-masing bidang di perusahaan. Ya, misalnya gampangnya sih ini diatur dalam profil kompetensi di tiap jabatan. Ya, contohnya yaitu fungsi-fungsi bisnis pemasaran, keuangan, research and development, serta operasi. Lebih detail lagi mengenai analisis fungsional akan dilihat di sini. Yang pertama yaitu mengenai struktur, budaya, ya. Kemudian di dalam pelaksanaan, di dalam struktur ini pasti punya banyak divisi. Kemudian setiap divisi ini pasti melaksanakan budaya perusahaan. Nah, apa saja divisinya? Ada pemasaran, ya. Pemasaran pasti membahas posisi dan segmentasi pasar, bauran pemasaran, product life cycle. Kemudian dari sisi keuangan, financial leverage, kemudian capital budgeting. Dari research and development, ada bauran R&D, kompetensi teknologis. Kemudian dari sisi operasi, barang dan jasa, operating leverage, experience curve, dan pemanufakturan fleksibel. Kemudian sumber daya manusia, ini kaitannya dengan hubungan serikat pekerja, kualitas kehidupan kerja, ya, serta sistem informasi. Tujuan dan tahap-tahap pengembangan dalam sistem informasi di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi untuk analisa internal ini sendiri, kita bisa melihat dari, ingat ya, kita akan menganalisa lingkungan internal berdasarkan analisis SWOT, tetap menggunakan analisis SWOT. Tapi fokusnya hanya di kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ya, di sini contohnya ada perusahaan Maytech, di sini ada kekuatan, di sini ada kelemahan. Sama seperti IFAS yang minggu lalu sudah dijelaskan di video sebelumnya, di sini ada budgeting, di sini ada rating, kemudian ada keterangannya. Nah, ini perhitungannya seperti apa tergantung pada saat penelitian kita nanti. Apakah dia menggunakan kuesioner ataukah interview, tergantung dari responden yang kita akan teliti. Gitu ya. Kemudian, nah, sebenarnya tahap yang dilakukan untuk pembuatan analisis IFAS-EFAS ini, yang pertama yaitu identifikasi dan tuliskan dalam kolom 1, 5-10 statement dalam analisis SWOT, baik itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Ingat, strength, weakness ini untuk internal, opportunity, dan threat ini untuk eksternal. Kemudian tentukan bobot mulai dari nomor 1 yang paling penting sampai yang 0 yang tidak penting. Ya, berdasarkan faktor-faktor yang memiliki kemungkinan mempengaruhi posisi strategis perusahaan. Semakin besar bobotnya, maka semakin menjadi prioritas faktor bagi manajemen. Kemudian yang ketiga, tentukan rating untuk setiap faktor mulai dari yang hebat sampai yang jelek. Jadi mulai dari nomor 5 paling hebat sampai yang jelek yaitu nomor 1 berdasarkan respon manajemen saat ini terhadap faktor-faktor tertentu. Jadi kalau ini kasusnya menggunakan interview, jadi yang hanya ditanyakan adalah pihak manajemennya. Setiap rating adalah penilaian mengenai seberapa baik seorang analis mempercayai bahwa manajemen perusahaan mengatasi setiap faktor. Jadi, ini kita mengetahui rating-ratingnya ini berdasarkan penilaian dari seberapa baik kita sebagai analis ya yang menganalisa mempercayai bahwa manajemen perusahaan bisa mengatasi setiap faktor gitu. Ya, untuk tahapannya seperti ini. Kemudian, nah, untuk pertemuan ke-6 ini materinya analisis internal, pengamatan dan analisis internal kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan melalui WhatsApp maupun email. Untuk ke depan, minggu depan kita ada presentasi tugas seperti yang sudah dijelaskan di video pertemuan paling pertama. Mungkin nanti akan lebih jelasnya bisa ditanyakan saja. Kemudian setelah presentasi tugas, kita akan membahas, bukan membahas, akan mengerjakan UTS ya minggu berikutnya. Baru setelah UTS kita akan masuk pada materi perumusan strategi, analisis situasi, dan perusahaan. Jadi kalau kita sudah menganalisa lingkungan, setelah UTS kita akan membuat strateginya, kita akan rumuskan strateginya. Baik, untuk pertemuan kali ini tidak ada kuis karena kalian diminta untuk mengerjakan tugas yang akan dipresentasikan minggu depan. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.